bau-bau militer mah asal ulah bau jigong sungut sia. Goblok. Orang-orang pada takut sama dia. Masih bingung apa yang ditakutin. Takut ketularan. Ingat ada studi ngekin kirain mau bener. Batuk kan. Kurangan dia jelema ya ngomong supremasi hukum. Saleding. Del tinggal di Jabar, KTP Jakarta. Del dasar perkedel. Selamat malam dunia tipu-tipu. Kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe simpiri kikik mbalakik. Dulur-dulurku, sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisannya. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Ini ada Bapak Adel nih yang masih mengomentari tentang barak militer nih. Ternyata dulur-dulurku, Bapak Adel ini KTP-nya Jakarta. Kok bisa-bisanya ya melaporkan Gubernur Jawa Barat. Sedangkan dia KTP-nya Jakarta, dulur-dulurku. Kumaha ya dulur-dulurku. Aduh, kita langsung saja nih. Kita lihat ya tayangan videonya yang sedang dia diwawancara. Oke, Ceki Brot. Kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi. Kalau KTP Jakarta. KTP Jakarta. Nah, ini dulur-dulurku, dia diwawancara terus ditanya, Anda warga Bekasi? Ya, saya warga Bekasi. Terus KTP-nya mana? KTP-nya Jakarta. What? Terus apa masalahnya gitu ngelaporin Pak Dedi? Sedangkan kan Pak Dedi Gubernur Jawa Barat, bukan Gubernur Jakarta. Ini aneh banget ini kayaknya Bapak Adel ini ya. Apakah benci terhadap Pak Dedi Mulyadi atau gimana ini? Kita lihat lagi ya tayangan videonya nih. Saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi? Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat, seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut anak manusia, itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu yang profesi jelas. Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham Jadi, betul hukum ya? Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi anak Anda tidak ikut masuk barat? Oh tidak, jangan sampai. Jangan sampai. Anda punya putra-putri? Punya. Usia sekolah? Usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barat? Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi ternyata nggak ada dulur-dulurku, anak dia tuh nggak dibawa ke barak, cuman dia ingin melaporkan aja nih tentang kebijakan Pak Dedi yang anak-anak dibawa ke barak. Ya, aduh, aneh banget ini dulur-dulurku. Ini dulur-dulurku, kita lihat nih profil Bapak Adel nih. Kita lihat nih tayangan profil dia. Siapa sebenarnya Adel Setiawan ini? Tak banyak yang tahu. Ternyata sosoknya pernah menjadi perhatian satu Indonesia. Ia juga bukan sosok sembarangan. Adel memiliki profesi mentereng, yakni sebagai pengacara yang tergabung dalam tim de facto dan Partners Law Office. Selain sebagai pengacara, Adel kabarnya juga pernah menjadi ketua forum silaturahmi alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Ia tinggal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Itu dulur-dulurku profil Bapak Adel. Ternyata dia pengacara, seorang lawyer yang mau melaporkan Pak Deddy Mulyadi. Sedangkan dia hanya melihat di sosial media tentang barak militer. Belum pernah terjun langsung ngeliat gitu langsung ke barak militer. Belum pernah, cuman ngeliat di sosmed aja. Ini ada netizen yang sangat lucu yang mengomentari Bapak Adel yang mau melaporkan Pak Deddy nih. Kita lihat nih. Pasal 76H itu pidana. Ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah. Kan lain diajak kita perang budak teh, lain dilatih perang.
Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih. Bau-bau militer mah asal ulah bau jigong sungut siak. Goblok. Biarin katanya bau-bau militer, asal jangan bau mulut lu katanya. Mencek cara bahasa Sunda nama kajian bau-bau militer ge asal ulah bau cungur sia we cenah. Ada lagi nih komentar netizen yang sangat lucu. Buat Bapak Adel. Aduh, sambil minum kopi lagi. Bang Uday, Bang Uday tahu nggak kalau si Adel udah diundang lagi aja itu di TV? Ini kopi aja Mang Iwan. Nggak ada cemilannya, nggak ada gorengan gitu. Hai si Mamang, ditanya apa jawab apa. Ya itu kalau mau beli gorengan nih duitnya nih ke warung Mamang sendiri ya, beli ya. Oh, nggak usah Mang Iwan, nggak usah repot-repot. Kopi aja cukup. Nggak usah repot-repot. Bilang aja Mamang malas ke warungnya. Kemauan banyak tapi nggak mau gerak. Itu tahu. Terus itu soal pertanyaan saya itu gimana? Apaan? Nanya apa tadi? Soal itu si Adel diundang lagi di TV itu, Mamang udah pernah lihat belum? Oh, Terus itu menurut Mamang gimana itu? ya bagus lah. Kok malah bagus? Bagus di mananya, Mang? Bagus lah Mang Iwan. Masih ada orang yang mau ngajak dia ngobrol. Jadi gimana sih? Siapa yang ngajak dia ngobrol? Itu pembawa acara TV-nya. Ngobrol. Ya iyalah, Mang, namanya wawancara ya harus ngobrol. Makanya kalau kata saya mah ya, kayaknya itu di tempat tinggalnya di kampungnya dia. Kayaknya udah nggak ada yang ngajak ngobrol dah dia. Mulai nih Mamang nih so tahu nih ya kan. Ayo Mamang tahu dari mana? Mang Iwan nggak tahu. Nggak tahu apa? Si Adel itu di kampungnya ditakutin. Masa? Yang bener, Mang? Oh, jadi takutin nih kampungnya? Orang-orang pada takut sama dia. Masih bingung. Apa yang ditakutin? Takut ketularan. Ingat ada studi ngekin, kirain mau bener. Oh, batuk kan? Emang ketularan apa sih, Bang? Ketularan sengklek. Emang sengklek menular gitu? Dia menular itu. Intinya membawa acaranya aja udah ikut-ikutan. Masa sih? Lihat dah. Kan harusnya ada ahli ya, atau mungkin seorang trainer yang certified yang mendampingi proses selama di barak itu. Hala nanyain ahli, katanya nggak ada ahlinya, seolah-olah di barak. Semua ahli itu kumpul di barak. Iya ya, Mang ya. Ya, ahli pendidikan ada, ahli psikologis ada, ahli gizi ada, ahli kesehatan ada. Semuanya ahli ngumpul di situ. Pelatih-pelatihnya juga ahli. Iya kan itu udah lengkap banget. Seolah-olah nggak ada tenaga ahli pertanyaannya. Emang pada foto ya itu, Mang. Nah, emang ada satu ahli yang nggak diundang, Mang Iwan. Oh, ahli apa, Mang? Ahli bacot. Emang kenapa dia nggak diundang? Kan dia lagi sibuk, diundang di TV-TV. Jadi narasumber ahli bacot. Wah sih, Bang. Tapi ada yang lebih membagongkan, Mang Iwan. Membagongkan? Mang Iwan jangan emosi ya. Sabar ya. Ini cobaan. Iya, apaan? Ini denger nih. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP cuman Bener-bener sih. Ngeselin. Ternyata KTP-nya Jakarta. Jelas sudah ini mah motifnya. Gimana itu? Ini ibarat nih satu keluarga ya, mau pariwisata, ceritanya mau piknik satu keluarga ya. Terus ada orang lain ikut numpang. Nah, si kepala keluarga itu supirnya udah menentukan arah kita mau piknik ke misalnya Pangrango misalnya gitu. Nah, ini yang numpang protes. Padahal cuma numpang doang, keluarganya mah setuju. Ini yang numpang protes. Sabar. Kan ngeselin. Jangan ke Pangrango, kita harus ke Tangkuban Perahu. Siap. Numpang ngatur nih. Semua otak aja. Cing, Pak Adel tahu diri ya. Namanya
Anda teh orang Jakarta, KTP Jakarta, numpang di Jawa Barat, jangan ngeri-riwet. Deportasi ga? Oh, bener. Makanya deportasi sih ada. Nah, itu dulur-dulurku komentar dari Mang Uday. Yang sangat kocak komentarnya ya dulur-dulurku. Di sisi lain, Bapak Adel ini yang sangat aneh nih oleh para netizen, yang sangat dianehkan tuh Bapak Adel tuh itu yang tadi Dik bilang, Bapak Adel tuh KTP-nya Jakarta. Jadi ternyambung. Kita lihat lagi nih dari netizen lain. si Kodel anu teu nyaho keketak dia jelema ya. Kemari ngomong cenah sebagai warga Kabupaten Bekasi, sebagai orang tua muridnya. Anjir, KTP-nya Jakarta. Tapi ngejedogna di Bekasi. Anaknya sekolah di Bekasi. Ya kumaha model SPMB nya, sistem penerimaan murid baru. Wah, buah-buah sianya. Hah? Ayo sia, anak sekolah di Bekasi. Selidik, Pak. Usut, Pak. Pasti kecurangan dia jelema ya. Ngomong supremasi hukum. Selidik. Ayo selebah dia sianya. Tah cek aing teh nya, ieu anu disebut tami yang meuli kabitis. Nyaho teh sia. Ripuh sia. Ripuh Siti. Aduh, Del apa kodel. Tinggal di Jabar, KTP Jakarta. Del apa kodel. Dasar perkedel. Gening lieur si ama Adel. Siate orang Jakarta ngeritik pendidikan di Jawa Barat. Nah, ari budak sia disakolakeun di Jawa Barat. Kapan sekolah di Jawa Barat teh dikritik ku maneh teh geuning sia mah goblok Adel. Oke dulur-dulurku, mungkin itu dulu aja ya tayangan videonya. Nanti kita tayangin lagi nih video yang lebih wadidaw awe-awe. Jangan lupa nih dulur-dulurku, support terus nih channel Dik ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like apa namanya. Oke, hatur nuhun pisan nih yang sudah mau meluangkan waktunya buat menonton tayangan-tayangan video Dik. Mohon maaf nih apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang seperti Dik ucapan kieu rada pabelit gitu. Hampura we nya dulur-dulurku nya. Emang kieu urang mah nya. Oke, hatur nuhun pisan ya dulur-dulurku. Terima kasih banyak. Sampurasun.